Ya sahabat kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Sekarang saya lagi ada di kantor Baze. Di belakang saya sedang ada Toyota Hiace Premio yang sudah dimodifikasi bagian interiornya oleh Baze. Kita akan lihat bagaimana sentuhan kemewahan dari Baze di bagian kabin dari Hiace ini. Saksikan terus videonya ya. Untuk tampilan eksterior ini kurang lebih sama dengan Hiace Premio standar, cuman hal yang spesial ada di kabin belakang atau kabin penumpang dari Hiace ini. Oke, untuk ubahan di bagian depan, ubahan di bagian kabin depan ini cuman ada pelapisan jok yang dilapis ulang, lalu ada juga gorden tambahan untuk menambah privasi dari kendaraan ini. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Pertama, ketika dibuka ada footstep yang keluar secara otomatis. Dan ini pintunya juga terbuka secara otomatis. Kalau varian ini adalah tipe Q yang paling tinggi dari modifikasi interior Baze. Ubahan pertama ada susunan bangku. Susunan bangkunya ada 223 alias bisa memuat 7 penumpang. Selain bangku ada juga tambahan kompartemen di bagian depan. Ini merupakan meja lipat, lalu ada cup holder dan laci tertutup. Begitu juga ada sistem audio yang terhubung ke smart TV yang ada di atas. Terus ditambah juga ada speaker Bose. Pada tipe Q ini juga plafonnya dibuat ulang dengan tambahan ambient light berwarna kuning yang bisa diatur kecerahannya. Dan di atasnya ini ditaruh louver AC dan lampu baca di setiap penumpangnya, jadi ya nggak usah rebutan. Selain itu di bagian kabin juga karpet sudah diganti dengan bahan seperti Bluedroo yang tentunya menambah kemewahan dari Hiace Premio ini. Yang menarik dari Hiace Premio tipe Q dari buatan Baze ini adalah bangkunya. Bangkunya ada 7, semuanya sudah menggunakan sabuk pengaman 3 titik untuk keselamatan. Dan yang paling depan ini ke bagian footrest. Selain footrest, bangku depan ini bisa diatur, bahkan bisa diputar 180 derajat menghadap ke belakang. Selain itu, setiap bangkunya alias 7 bangku mendapatkan pijat, fitur pijat. Jadi kalau kita pencet nanti ada getaran-getaran yang bisa kita rasakan ketika dalam perjalanan. Sekarang kita cobain gimana rasanya duduk di kursi paling depan. Oke, total privacy di dalam kabin Hiace Premio ini. Pertama, selain di depan, di belakang juga ada gorden. Lalu lihat ke bawah, wah ada ambient light yang menerangi kaki. Ini nambah mewah sih kelihatannya kalau malam-malam apalagi ya. Lalu ini ada smart TV yang kita bisa mainin ketika perjalanan, bisa nonton Netflix, Prime Video, YouTube, dan banyak lagi. Oke, rasanya duduk di bangku pertama tentu ini bisa dibilang yang paling nyaman ya, karena ada footrestnya. Footrestnya bisa kita atur melalui tuas di samping sini. Nah, footrestnya bisa kita atur, jadi ya nggak betis, tersandar dengan sangat baik. Selain itu di bagian depan tuh kita bisa mengakses yang namanya meja lipat. Bisa buka sini, ditarik. Nah, kira-kira seperti ini. Meja lipatnya mungkin memang agak bawah ya, jadi kita harus agak menunduk kalau misalkan mau makan. Di sini juga ada cup holder, atau mau mungkin
bawa laptop dalam perjalanan. Di baris terdepan ini juga ada colokan yang berada di pojok sana. Nah, selain itu, untuk dua baris di belakang juga ada USB port untuk mengecas telepon genggam. Sekarang kita coba ke baris keduanya ya. Ya, di sini juga ada lorong. Ya, karena ini HS juga lorongnya tidak begitu luas ya. Cuman cukup lah untuk beberapa orang. Mengingatkan kalau kita naik kendaraan seperti ini, tentu kita nggak bakal jalan-jalan di selama lorongnya juga kan. Oke, duduk di bagian belakang. Kursi depan ini sudah saya atur agar tempatnya lebih manusiawi ya. Kita bisa selonjoran dan legroomnya ini luas. Cuman ya di baris kedua dan ketiga ini nggak ada yang namanya footrest. Cuman ya dalam perjalanan jauh tuh tetap kerasa nyaman. Selain itu juga kalau baterai telepon genggam habis, tenang. Di sini ada colokan USB, ada dua colokan. Oke, kursi bangku kedua ternyata bisa digeser maju mundur. Ini posisi paling majunya agar ruang di belakang ada sedikit legroom ya buat orang dewasa. Cuman ntar kita lihat lagi. Selain itu juga di bangku kedua ini ada fitur pijat, dimana tombolnya seperti di bangku depan ada di bawah sini. Selain itu juga ya tentu bisa direbahkan dan bisa diatur maju mundurnya. Kita lihat ruang ke bagian belakang. Lewati lorong. Oke. Di bagian belakang walaupun bangkunya udah paling maju dan ini agak direbahkan ya bangkunya. Jadi agak sedikit kecil ruang kakinya. Namun kalau buat anak-anak sih menurut saya cukup. Selain itu juga tetap ada fitur pijat dan colokan USB di bagian samping kanan. Begitu juga di bagian kiri ini ada pijat. Dan ini ruang kakinya. Kayaknya sih mepet banget ya kalau buat orang setinggi 178 cm. Cuman ya kalau mau paling belakang, ambil yang tengah-tengah karena kaki bisa selonjor ke depan. Selain itu juga bisa melihat langsung ke arah TV. Ditemani ambient light berwarna kuning di tengah-tengah kabin. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Oke, kita lihat mobil jalan-jalan jauh bagasinya segede apa. Ya, ini dia. Bagasinya cukup luas. Selain itu juga udah dilapisi dengan karpet. Cuma tadi kalau misalkan mau menambah ruang di bagian baris ketiga ini, kursinya bisa dipundurin. Melihat ada rel di bagian sini. Namun ya jadi mengorbankan ruang bagasi. Selain itu juga di situ ada speaker. Oke, berapa sih harga modifikasi dari Baze HS Premio ini? Untuk tipe Q yang bisa dibilang yang paling tinggi ya. Biaya karoseri untuk bagian kabinnya ini seharga 375 jutaan. Namun ya tadi kembali lagi karena ini buatan, ada modifikasi atau custom dari pelanggannya mungkin yang bisa menambah beberapa biayanya. Ya sahabat kompas.com, sekian video singkat soal HS Premio modifikasi dari Baze. Jangan lupa saksikan video Kompas Otomotif lainnya, terus di like sama subscribe ya. Sampai bertemu di video Kompas Otomotif lainnya. Dadah.